Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, umumnya kalau orang menulis biografi, apa itu biografi? Biografi adalah penjelasan secara panjang lebar terperinci tentang kehidupan seseorang, pribadi seseorang, dari lahirnya sampai matinya. Umumnya ketika orang menulis biografinya atau orang lain menulis biografi orang tertentu, yang ditulis adalah kisah-kisah sukses. Orang berusaha jangan sampai muncul dalam buku-buku biografi, misalnya hindari hal-hal yang sekalipun itu terjadi, tapi misalnya hal-hal itu memalukan, hal-hal itu tidak enak untuk diingat. Sehingga sekali lagi umumnya orang akan menuliskan biografi, menuliskan kisah hidupnya, tapi yang mereka akan utamakan, yang mereka akan besar-besarkan adalah kisah-kisah sukses, kisah-kisah keberhasilan. Seumur hidup pernah bikin apa, seumur hidup pernah meraih apa, sehingga orang bisa terkagum-kagum pada kisah-kisah suksesnya. Tapi berbeda dengan Yesus. Justru kalau kita melihat dari kelahirannya sampai kematian dan kebangkitannya, sudah perhatikan, justru masa-masa sengsara Yesus adalah bagian Alkitab yang paling mendapat perhatian paling besar di dalam Alkitab. Justru masa-masa sengsara itu dicatat dengan sangat terperinci dibandingkan dengan kisah-kisah yang lain. Bahkan kalau saudara membaca Injil Markus ini misalnya, Injil Markus tidak mulai dengan kelahiran Yesus. Injil Yohanes tidak mulai dengan kelahiran Yesus. Injil Matius iya, Injil Lukas iya. Tapi semua Injil mencatat dengan sangat terperinci kisah sengsara Yesus. Yesus membalik semua konsep dunia. Tapi sekaligus kita tahu memang justru untuk itulah Yesus datang. Saya pernah berulang-ulang mengatakan kalimat begini: kita semua adalah orang-orang berdosa. Lebih mudah dan lebih adil jika Allah menghukum kita karena mendosakan kita. Tapi justru Allah memilih jalan yang lain. Dia merelakan anaknya diutus ke dalam dunia. Apa yang mendorong Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia? Yohanes 3 ayat 16 adalah ayat yang paling populer yang saya kira orang sudah hafal dari sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya. Kasih Allah yang mendorong Dia mengutus anaknya. Harga yang dibayar oleh Allah untuk mengasihi kita tidak main-main. Dia merelakan anaknya dikorbankan. Dan sudah beberapa minggu ini kita terus menghayati minggu sengsara Kristus. Sekalipun bacaan kita hari ini tentang kisah pengkhianatan Yudas, saya berharap orang jangan sampai fokus pada Yudas lalu mengabaikan berita utamanya adalah tentang Kristus. Jadi sambil kita membaca ini, kita menjaga keseimbangan. Secara umum kita melihat bagaimana dua hal disandingkan di bagian ini. Bagaimana
kebobrokan manusia berdosa, bagaimana kebejatan hati manusia dari orang-orang yang paling tinggi derajat sosialnya, para pemuka agama, sampai orang-orang yang mungkin paling rendah dalam strata sosial masyarakat pada waktu itu. Bagaimana digambarkan kerusakan hati mereka, kebengisan mereka. Tapi kita melihat hal itu diceritakan bersamaan dengan kasih, ketabahan, keteguhan hati, cinta yang tiada taranya dari Kristus, bukan? Betapa bersabarnya dia, betapa tabahnya dia, betapa melimpahnya kasihnya, ketika bahkan diperlakukan dengan sangat-sangat tidak manusiawi. Ini bagian dari kisah 12 jam sebelum Yesus dihabiskan. Semua orang pernah bangun itu film The Passion of the Christ, bagus kan? Tapi mari kita perhatikan agak lebih teliti bagian ini. Jadi sekali lagi kita bilang tadi, selama minggu ini, baik di ibadah-ibadah gereja maupun ibadah-ibadah di kolom atau di semua tingkatan, saya berharap termasuk saudara-saudara yang akan menjadi pemimpin ibadah berkhotbah, jangan terlalu sibuk membicarakan tentang Yudas lalu lupa membesarkan tentang Kristus. Kristus adalah inti berita, bahwa kita tidak akan mengabaikan ada oknum-oknum yang dipakai oleh Tuhan sebagai pemeran tambahan. Tapi jangan sampai orang gagal fokus. Yang orang lihat tuh keterlibatan para pemeran pembantu. Pemeran utamanya orang tidak beritakan. Orang akan melihat itu juga. Misalnya Yudas ayat 43 kan? Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas. Ini peristiwa terjadi di Getsemani. Jadi setelah dorang perjamuan, lalu kalau di Injil-Injil lain sangat bagus DP bahasa begini. Lalu Yesus mengajak mereka pergi ke taman Getsemani sebagaimana biasanya. Mereka memang sudah biasa berkumpul di situ. Jadi Yesus datang di Getsemani tidak bermaksud melarikan diri, karena memang sebelumnya dia tahu malam itu dia akan mulai masuk pada krisis yang paling menakutkan sepanjang hidupnya. Tapi ketika dia tahu bahwa ini adalah kehendak Allah, ini sudah ditetapkan oleh Allah, maka dia tidak ada niat sedikit pun untuk melarikan diri. Dia datang di taman Getsemani. Malah kalau di Injil-Injil lain bilang, Yudas juga tahu tempat itu karena memang Yesus biasa membawa mereka di sini. Yesus boleh melarikan diri. Yesus boleh menghindar. Apalagi yang jalan yang dia akan tempuh ini jalan yang penuh duka, jalan yang penuh kengerian. Tapi karena dia tahu ini kehendak Allah, harus jalankan. Kadang-kadang orang, meski orang tahu ini kehendak Allah atau ada maksud Allah di balik semua ini, tapi karena ini jalan sulit, maka banyak orang kemudian akhirnya berusaha menghindar, melarikan diri. Dan akhirnya rencana-rencana besar Allah gagal. Di dalam ketaatanlah rencana-rencana Allah itu bisa dimuluskan. Amin. Belajarlah untuk tetap taat pada kehendak. Setelah mereka berdoa, Yesus betul-betul sudah mempersiapkan mereka. Lalu ayat ini bilang, waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas. Saya kira saudara-saudara, salah satu orang yang paling beruntung di dalam dunia ini adalah Yudas. Pernah mendapat bagian dalam persekutuan murid-murid Yesus. Pernah ikut melayani Yesus. Pernah menjadi orang yang menjadi kepercayaan dalam organisasi kecil. Betul tak?
tapi sekaligus dia orang paling tragis. Karena pada akhirnya dia kehilangan semua hak istimewa. Karena dia akhirnya mengkhianati Yesus. Sudah jangan sampai orang belajar tetap bisa menarik makna. Jangan sampai kita yang sudah sampai sejauh ini mengikut Yesus, ketika datang suatu masa di mana apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita minta kepada Tuhan misalnya tidak kunjung kita lihat. Lalu akhirnya kita mulai kecewa. Bukan hanya kecewa, berbalik membelakangi Yesus. Bukan hanya kecewa berbalik membelakangi Yesus, tapi mengkhianati Dia. Pada akhirnya menjadi sia-sia semua pelayanannya, sia-sia semua kepercayaannya, sia-sia semua hak istimewa yang telah diberikan. Selama orang masih di dunia ini, orang belum aman. Kita masih akan terus diuji, masih akan terus dicobai, masih akan terus digempur. Sejauh mana kesetiaan kita, ketaatan kita. Yudas adalah contoh orang yang gagal. Beberapa waktu lalu di ibadah pengenalan Alkitab, mulai sharing-sharing teman-teman Yesus bilang, ya mungkin dia memang kecewa. Karena apa? Karena sangat mungkin ada banyak hal yang dia harapkan. Mau dapat bagian yang paling penting. Kalau misalnya Yesus betul-betul menjadi raja sebagaimana janji-janji Yesus bahwa dia datang ke dalam dunia untuk memulihkan Israel, untuk menegakkan kerajaan Israel. Tapi memang di otak mereka pada waktu itu adalah Israel dalam gambaran kemegahan di masa kepemimpinan Daud. Saudara, orang jangan terlalu cepat mempersalahkan murid-murid Yesus. Mungkin sekali kalau orang di posisi orang akan berlaku sama dengan orang. Orang belum melihat seluruh Alkitab. Betul? Orang belum tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Orang sekarang so tahu, orang so lihat. Jadi tak usah, jangan terlalu cepat-cepat mempersalahkan mereka. Seolah-olah kemudian kalau orang, kalau kita tuh di situ, iya karena orang so baca tuh Alkitab sekarang, ya toh, orang so melihat secara keseluruhan. Orang sampai pada titik malam Yesus sebelum ditangkap itu, orang belum tahu semua, belum dibukakan semua rahasia firman. Dalam ketidaktahuan kita juga tentang banyak hal, saya berharap kita boleh menarik pesan, tetaplah setia. Karena bagaimanapun Yesus pernah bilang di minggu lalu orang pembacaan, kamu akan terus digoncang, kamu akan terus digempur oleh iblis. Untuk apa? Untuk menggagalkan kamu. Secara khusus tentu ini menjadi peringatan bagi kami yang menggunakan stola ini. Sekian lama menjadi pelayan Tuhan, ikut melayani gereja Tuhan, ikut melayani jemaat Tuhan, sama dengan 12 murid itu. Akan datang masa kami semua yang di sini mungkin akan diuji, akan dicobai. Apalagi misalnya ketika hal-hal yang kita harapkan, hal-hal yang kita sangat inginkan, kongnya tidak tercapai. Yudas akhirnya memilih untuk bukan hanya berhenti mengikuti Yesus, tapi mengkhianati. Dan akhirnya dia kehilangan semua hak kerajaan. Meskipun memang pada lain pihak orang juga tahu Yesus bilang memang dia dari awal sudah ditetapkan untuk binasa. Mari yang menarik di sini dikatakan begini. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan orang yang membawa pedang dan bentuk, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan para tua Tuhan. Saudara, perhatikan di sini. Seorang penafsir Alkitab, Matthew Henry, dia bilang, memang yang menangkap Yesus itu prajurit-prajurit itu
Memang yang mengeksekusi Yesus adalah Pilatus. Memang yang membunuh Yesus adalah serdadu-serdadu Romawi. Mari, otak di balik semua ini, sutradaranya yang merancangnya, siapa? Pemuka-pemuka agama, para rohaniawan, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua agama. Pendeta Stephen Tong bilang dari ayat ini, di sini orang belajar satu hal. Kadang-kadang para pemimpin agama bisa lebih jahat hati dan otaknya daripada jemaat biasa. Mereka yang paling tahu firman, mereka yang paling setia mengajarkan firman, mereka yang paling gigih mendorong, mengumandangkan, mengajak jemaat umat Tuhan untuk setia menanti-nantikan kedatangan Mesias. Tapi waktu Mesias itu betul-betul datang, mereka lah yang paling berhasrat membunuh dia. Kekacauan di negeri ini, orang tahu. Justru banyak otak kerusuhan di negeri ini. Justru para pemuka agama. Bahkan pendeta Stephen Tong bilang begini, dalam hal berbuat kejahatan, kadang-kadang para rohaniawan itu bisa lebih bengis, lebih jahat daripada politisi. Yang mengeksekusi Yesus adalah tangan politik, tangan pemerintah, tapi otaknya, sutradaranya, yang merancangnya, yang mendesainnya, justru orang-orang yang berjubah agama. Jubah agama, atribut-atribut keagamaan, sangat mungkin bisa menjadi topeng orang melakukan kejahatan. Ini menakutkan. Kenapa ini dibuka di sini? Saya kira setuju dengan Matthew Henry bilang tadi. Mereka yang setia, ajak jemaat, setialah menantikan Mesias. Mesias akan datang. Pada waktu dia datang, oranglah yang paling berhasrat untuk membunuhnya. Ini menakutkan. Dan sekaligus memberi pelajaran kepada kita bahwa orang-orang yang berjubah agama belum tentu lebih suci hatinya, lebih bersih otaknya daripada orang-orang yang seumur hidup tak pernah jadi Persus. Di tempat lain ada kasus Persus Hugel. Tapi rajin sekali datang di ibadah, rajin sekali datang di gereja, rajin sekali memimpin ibadah, rajin sekali mengajak orang datang persekutuan ibadah. Maka tanpa setahu istrinya, tanpa setahu jemaatnya, kun bahugel Persus dan Persus ditambah lain. Saya dengar, kok bisa begitu? Ya mungkin sekali memang tuh begini dan cuma jadi tameng, jadi topeng. Marpe rajin sekali dia datang di ibadah, semua ibadah dia datang. Kita bilang mungkin sekali memang tuh ibadah itu cuma tanpa pelarian. Kalian so pasti dengan istri, pasti dengan suami di rumah. Dalam persekutuan ibadah. Itu menakutkan saudara. Merasa enggak apa-apa. Jadi kita bilang enggak tentu
Orang-orang yang menggunakan atribut-atribut pelayanan itu telah menjamin hidupnya aman, telah menjamin hidupnya bersih. Sangat mungkin itu menjadi topeng agama. Tapi saya kira ini memang dibongkar oleh Alkitab untuk menunjukkan nyanda ada orang yang nyanda berdosa. Bukan berarti membenarkan dosa, tapi bahkan orang-orang yang disebut pemimpin agama, yang hari-hari baca Alkitab, yang hari-hari mengajar di bait Allah, justru mereka lah pendosa paling keji. Tapi justru untuk itulah Yesus datang. Yesus datang justru untuk membongkar ini. Kalau Yesus tidak datang, tidak tak bongkar ini. Kalau Yesus tidak datang selamanya sampai mati, dorang hati yang miskin, orang tidak akan tahu. Tapi Yesus datang dengan tidak bermaksud mempermalukan, tapi memang sampai pada detik-detik terakhir. Karena di ayat-ayat sebelumnya Yesus bilang, setiap hari aku ada di antara kamu di dalam bait Allah, aku mengajar kamu. Mungkin sekali juga imam-imam kepala itu, pemuka-pemuka agama, mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Yesus, tapi sampai di detik-detik terakhir memang hati mereka telah tumpul, pikiran mereka memang telah dikuasai oleh si jahat itu, menjadi alat setan. Dan akhirnya Yesus sudah bongkar saja ini. Dan ini tidak akan dilupakan sampai Tuhan Yesus datang. Bahwa ternyata ada imam-imam kepala, bukan main pegaga dan pegelar, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Ahli ini bukan cuma praktisi Taurat, ahli Taurat, tua-tua, para Sanhedrin. Yesus bilang bongkar. Memberi pelajaran apa bagi kita? Orang kalau mendengar firman, menuntut hidup dalam kekudusan dan pertobatan, kalau kita tidak meresponi dengan positif, mungkin akan ada masa Tuhan akan bongkar, Tuhan akan permalukan. Menakutkan sih dia bilang ini. Nah, itu yang terjadi di sini. Saya sedang bicara pada diri saya, tapi saya mengajak juga kita semua. Ingatlah, memang Tuhan itu panjang sabar, tapi akan ada masa di mana seluruh kesabarannya telah dilimpahkan kepada kita. Lalu kita tetap mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Akan ada masa mungkin kita akan dipermalukan. Tidak peduli jabatanmu apa, jabatan politikmu apa, jabatan pemerintahanmu apa, jabatan rohanimu apa, tidak peduli. Karena itu seharusnya setiap kali kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mengingat sengsara Kristus. Bertobatlah. Amin. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, jangan pernah menunda-nunda pertobatan. Seolah-olah orang kira orang masih panjang, seolah-olah orang tidak tahu kita berdosa, tidak ada yang lihat. Maka Tuhan bilang, kalau engkau terus dalam dosamu, aku akan bongkar itu. Kadang-kadang memang Tuhan bongkar ini untuk menjadi pelajaran penting bagi orang semua. Betapa bengisnya para pemuka agama ini. Harusnya mereka menjadi contoh, harusnya mereka menjadi teladan tentang hidup benar, hidup kudus. Ada kemunafikan, tapi Yesus bilang bongkar. Justru ada juga orang membaca terbalik, seolah-olah doranglah yang membuat Yesus terbunuh. Ya, enggak, orang mesti membaca. Justru Yesus datang untuk bongkar. Ada ini orang-orang bagi. Ada orang sama dengan Yudas. Ada orang-orang sama dengan ini imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, Farisi. Tapi juga ada pihak ketiga, orang-orang yang entah sadar atau tidak sadar menjadi alat kejahatan.
Ini imam-imam kepala bersembunyi di belakang layar, nyandak muncul di permukaan. Mari perhatikan pihak lain di sini. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan orang yang membawa pedang dan batu. Entah dorang sadar atau nyanda, dorang menjadi alat kejahatan, diperalat. Sudah jangan mau diperalat. Sekalipun itu mungkin bosmu, orang yang pernah memberi sumbangan banyak kepadamu, orang yang pernah memberi uang banyak kepadamu. Tapi jangan mau takluk ketika disuruh engkau untuk melakukan kejahatan. Sangat mungkin ada orang-orang seperti itu, membiarkan diri saja jadi alat politik, alat kekuasaan untuk melancarkan, memuluskan ambisi-ambisi. Nah, sekarang sedekat-dekat pilkada ini, hati-hati tentang ini. Gereja harus tetap bicara suara kenabian. Semua dekat-dekat pilkada ini, mulai muncul tokoh-tokoh, siapapun dia, nanti mulai datang, mulai memperkenalkan diri. Tapi kita maksud dari sini orang belajar, jangan sampai orang warga gereja menjadi alat politik untuk melakukan hal-hal yang jahat. Gereja harus berpolitik, harus. Itu tanggung jawab gereja. Secara sederhana kan berpolitik berarti memperjuangkan kepentingan banyak orang, memperjuangkan kesejahteraan bersama untuk kemajuan rakyat, kemajuan masyarakat, kemajuan negeri. Itu politik. Tapi ada banyak orang untuk mencapai itu, bahkan melakukan hal-hal yang jahat, atau bahkan menggunakan itu sebagai sarana untuk mencapai hal-hal yang memang karena juga orang hati dan pikirannya gak takut di bawah Kristus. Tapi maksud saya adalah jangan sampai orang menjadi alat politik hanya karena supaya. Betul? Jangan. Gereja harus menjadi terang. Gereja harus menjadi contoh bagaimana berpolitik dengan benar. Orang yang menyerahkan dia, maksudnya di sini Yudas. Sebelum orang datang, kata Yudas bilang, nanti kalau sampai di situ, mau dilihat mana tuh kita mau cipiki sikat, marjan dulu di situ. Kira-kira begitu. Pilih mana? Cambuk yang menghidupkan atau ciuman yang mematikan. Boleh bikin film itu kan, cambuk yang menghidupkan atau ciuman yang mematikan. Yudas. Di ayat-ayat lain Yesus bilang Yudas, apakah dengan ciuman engkau menyerahkan aku? Ciuman yang paling tragis sepanjang sejarah peradaban manusia. Ciuman itu waktu itu memang kalau ada murid baku dapat DP guru, kita tak tahu bagaimana tuh bentuk ciuman itu. Cipika-cipiki sama orang, tapi itu sebagai salah satu tanda salam, tanda penghormatan khusus orang-orang yang punya relasi khusus, misalnya guru dan murid. Tapi Yudas melakukan itu, dan sambil kita melihat bagaimana bengisnya, orang yang pernah menikmati kelimpahan anugerah Kristus, tapi dia justru orang yang kemudian mengkhianati. Saudara coba sedikit membayangkan bagaimana sakitnya dikhianati. Anak-anak muda pernah merasakan sakit
kasihnya dikhianati? Kalau pernah, setidaknya engkau sadar bahwa engkau bukan satu-satunya orang yang pernah mengalami sakitnya dikhianati. Yesus juga alami. Betul? Nah, apa-apa. Kadang-kadang orang mesti rasa itu supaya orang tahu bagaimana Yesus berperasaan waktu ini. Sakitnya tulis. Mari saudara perhatikanlah bagaimana Yesus bereaksi. Mungkin kalau kita tak so sikat tuh. Karena Yesus sebelumnya so tahu. Tapi untuk menggambarkan, coba lihat kita ulang. Kebegisan hati manusia ini ditampilkan di sini. Tapi perhatikan bagaimana Yesus. Betapa bersabarnya dia. Betapa tekunnya dia karena dia tahu ini kehendak Allah. Ketika saya dikhianati, kita tahu kalau kita bereaksi. Sampai waktu Petrus coba bela diri kan, bela Yesus. Guru, kamu sikat pada dia. Malah ada penafsir bilang Petrus itu sebenarnya berniat mau potong tuh kepala, makikis. Karena dia mungkin tidak terlalu biasa pakai peda, jadi kena tuh telinga. Yesus marah justru. Petrus, sarungkan pedang. Ingatlah, orang yang bermain-main dengan pedang akan binasa oleh pedang. Betapa bengisnya serangan-serangan terhadap Yesus. Tapi Yesus sekaligus tidak hanya mengajar, tapi memberi teladan tentang bagaimana meresponi kejahatan dunia, meresponi kebengisan dunia, meresponi kekerasan dunia bukan dengan kekerasan. Inilah ajaran Kristus. Sekaligus dia menjadi contoh bagaimana memimpin. Berapa banyak orang jadi pemimpin gereja, jangankan dikhianati. Jangankan dikhianati, dapat kritik, ngamuk-ngamuk dia, berontak dia. Mana yang tahu berterima kasih, serupa-rupa kita dan kasih penganak, kurang apa gitu. Kadang-kadang justru banyak pemimpin gereja begitu kan. Jangankan dikhianati, dapat kritik. Jangankan kritik, dapat saya masukan, dia anggap bahkan tuh masukan itu kritik untuk menjatuhkan. Orang belajar dari Yesus. Ngamuk-ngamuk. Orang belajar, saya juga belajar, orang semua belajar. Bagaimana Yesus tetap menjaga hatinya, menjaga kasihnya, menunjukkan ketabahannya karena dia tahu ini kehendak Allah. Ketika hal-hal yang memang mungkin kadang-kadang sepertinya menyakitkan, sepertinya memilukan hati, justru ketika kita bereaksi salah, kita berontak, justru itu membuat rencana-rencana besar Allah, rencana-rencana agung Allah dalam hidup kita gagal. Tapi ketika kita berusaha taat, berusaha tabah, ketika menempuh jalan yang sulit, ketika menempuh jalan yang sangat menyakitkan, justru ketabahan, ketaatan, ketenangan itu justru menjadi saat di mana rencana Allah dimuluskan. Belajar menjadi orang yang jangan terlalu reaktif terhadap gejolak apapun. Bahkan ketika engkau tahu engkau dikhianati. Nah enak, mari Yesus sekaligus menjadi contoh. Apakah ketika saya mengatakan ini saya sudah selesai dengan ini? Nah juga orang masih berjuang, sama-sama orang berjuang, amin. Sama-sama orang sementara dibentuk, dimurnikan oleh firman. Yesus sendiri sudah mengajarkan itu. Bagaimana dia pernah mengajar? Ampunilah musuh, doakan mereka, jangan membalas dengan jahat. Padahal dalam kondisi ini Yesus paling membutuhkan pertolongan. Sampai waktu kali bagian Alkitab lain, waktu Yesus
Petrus tebas tuh salah satu hamba itu di telinga. Kalau Injil Injil lain disebut dia nama Malkus, yang menebas ini Petrus. Justru Yesus marah dan Yesus bilang begini, ngana kira Petrus, kita tak boleh suruh lebih. Kita boleh minta kepada Bapa, suruhlah lebih dari 12 malaikat untuk habisi. Boleh Petrus, kita boleh backing. Tapi Yesus sedang mengajar, jangan membalas yang jahat dengan jahat. Jangan menanggapi kejahatan dengan kekerasan. Jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Belajar dari Yesus Kristus. Orang semua sedang belajar. Saya juga terus-menerus sedang belajar. Mari kita memikirkan ini di minggu sengsara. Bagaimana jalan sengsara yang ditempuh oleh Yesus Kristus. Tapi bagaimana dia tetap fokus pada Allah. Nyandak ngamuk-ngamuk ketika justru di saat-saat dia paling butuh dukungan. Tapi di situ justru dia kehilangan dukungan. Kalau di Injil Yohanes justru cerita versinya berbeda sedikit. Waktu datang untuk prajurit-prajurit itu, Yesus tanya, siapa rek temu mau cari? Kayaknya memang tuh orang-orang ini betul yang kita bilang tadi. Dorang cuma alat, dorang tak tahu tuh yang dorang mau cari seribu kabar dorang. Dorang bilang Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Sampai 2 kali Yesus bilang. Waktu Yesus bilang akulah dia, dorang mundur dan jatuh. Kata-katanya penuh kuasa. Tapi waktu dorang berdiri lagi, kalau Yesus tanya, kita tanya ulang ya, siapa semua yang mau cari? Itu nanti baca di Injil Yohanes pasal 18. Mereka bilang, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus bilang, akulah dia. Tangkaplah aku, bawalah aku. Biarkan mereka ini pergi. Dia ke murid-murid masuk. Sehingga orang kalau kita melihat seluruh bagian Alkitab ini, tidak boleh serta-merta orang bilang, coba lihat tuh murid-murid Yesus. Ya toh? Ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Harusnya di saat itu orang memberi dukungan penuh, mati kalau mati bersama Yesus. Tapi dia bagi Yesus belum waktunya. Jadi kalau melihat seluruh Alkitab, dorang bukan mau sendiri melarikan diri. Karena di bagian-bagian Alkitab yang lain justru Yesus yang izinkan. Kalau dorang mati semua, siapa tuh mau jadi saksi Injil? Siapa yang akan menjadi saksi sengsara Kristus? Siapa yang akan menjadi saksi Kristus ke seluruh dunia? Siapa yang akan membangun gereja mula-mula? Kalau orang hari itu betul-betul Yesus bilang, mau ini sejanji toh, mati kalau mati sama-sama dengan kita. Yesus sejanji toh, mau ini kan sejanji. Bahkan ngana Petrus, ngana sejanji, masuk penjara dan mati salib sekalipun ngana siap. Jangan lari. Nggak begitu tuh Yesus. Justru di bagian lain Yesus bilang, tangkap kita dan jangan dorong. Ini pemimpin hebat. Ketika datang masalah, dia di muka. Berapa banyak pemimpin sekarang? Waktu enak dia tampil di muka. Kalau tidak kita, baru waktu datang masalah mulai cari-cari. Siapa besar? Siapa besar? Orang besar, orang besar. Kita belajar kepemimpinan Yesus. Dia hadir di muka kita. Jangan dorong. Belum saatnya mereka dihabisi. Gitu. Yesus bilang mau dipikir. Sekali lagi kita bilang mari orang terus melihat, sambil kita melihat kebencian hati manusia, keberdosaan manusia, ketidaksetiaan manusia, kekejian hati manusia, ketidaksetiaan manusia terhadap janji-janji yang bahkan orang pernah ucapkan. Tapi lihatlah kasih Kristus, ketabahannya, kelimpahan kemurahan hatinya. Sampai di detik-detik terakhir harusnya dia mendapat dukungan, harusnya itu menjadi saat dia paling memerlukan pertolongan, saat-saat dia paling mengalami krisis, masih berpikir kepentingan murid-muridnya. Inilah Yesus. Ndak bagi tutu Muhammad, saudara. Ndak bagi tutu Buddha, ndak bagi tutu Konghucu. Cuma Yesus itu begitu. Amin.
Kenapa engkau mau meninggalkan Yesus? Apa kurangnya? Seolah-olah Yesus bilang, kurang apa kita? Kita tidak sayang Formoni. Kita so mati Formoni. Kita so curahkan kita pendara Formoni. Masih beranikah kamu bilang kita tidak sayang Formoni? Ketika kau di dalam masalah, ketika kau diterpa badai kehidupan yang begitu menyakitkan, masih berani bilang kita tidak sayang. Harusnya ayat-ayat ini cukup untuk mengingatkan kita betapa agungnya Kristus. Apa yang kurang dari Dia? Apa lagi yang membuat kita meragukan Dia, tidak percaya dan tidak mempercayakan hidup kepada Dia? Dia telah memperjuangkan hidup kita, keselamatan kita, sampai di detik-detik Dia mengalami krisis yang paling memilukan. Dia masih mengingat keselamatan murid-muridnya. Jadi melarikan di sini bukan berarti dorang betul-betul lari. Memang Yesus yang izinkan. Ya kalaupun memang dorang lari, dorang juga tidak boleh langsung salahkan. Mungkin sekali kalau orang di situ, dorang akan salah. Tapi puji Tuhan, ayat-ayat ini terus muncul. Dan yang paling terakhir ini bersifat informasi saja. Ayat 51 dan 52 ini memang unik. Karena cuma muncul di sini. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa ini? Kenapa di Matius, Lukas, Yohanes tidak muncul ini ayat? Penafsir-penafsir yang hebat dengan sangat berani mereka mengatakan, kemungkinan terbesar si anak muda ini adalah penulis Injil ini. Ya karena cuma dia tulis itu, tidak ada orang yang lihat. Penulis Injil Matius tidak lihat, Injil Yohanes tidak lihat, Injil Lukas tidak lihat. Dia tahu siapa. Ada rupa ayat ini tidak terlalu penting. Kenapa di ayat-ayat lain tidak muncul? Tiba-tiba, maaf, di kitab-kitab lain, di 3 Injil tidak muncul, hanya di sini muncul. Menariknya adalah dia sendiri tidak tulis DP nama. Orang muda ini adalah salah satu saksi yang sangat penting dalam adegan-adegan pengkhianatan Yesus. Sekaligus dia telah sangat berjasa menuliskan untuk kita, bahkan untuk seluruh dunia. Sekaligus tidak pernah ingin namanya diketahui orang. Nyandak makan puji. Saya kira orang belajar ini. Harusnya dia boleh tulis dong. Kita ya ini. Tulis dia nama. Berapa banyak orang kalau bikin kebaikan, coba-coba orang tidak puji. Kadang-kadang berbuat baik, mengharapkan orang puji akan, sanjung akan. Orang belajar dari orang ini. Dia menjadi saksi, dia menulis Injil yang sangat agung bagi semua orang di seluruh dunia, sampai 4 orang di Kaunaran. Sekaligus dia tidak bilang dia benar, sehingga orang juga tidak tahu. Untuk mengajarkan apa? Ketika engkau melakukan hal-hal baik, lakukan saja. Jangan pernah cari nama, jangan cari sanjungan dunia, jangan cari pujian, jangan makan puji. Biarlah karya-karya kita membawa orang kepada Kristus, mengagumi Kristus, bukan mengagumi kita. Sampai kita pernah seilustrasi di sini kan, ada orang yang kalau di gereja-gereja lain, kadang-kadang sampai tuh persembahan itu. Tapi adik pernah cerita orang di GPID, Gereja Protestan Indonesia Donggala. Di sana kote ada semacam konsensus
keputusan yang tidak tertulis apa? Semua tuh sampul-sampul jemaat kasih. Pendeta berdoa khusus dari mimbar. Jadi semua tuh sampul-sampul yang jemaat kasih. Sini kan orang beda. Di situ kata di sana di tahu. Setuju. Tapi adek dulu Belsus di sana. Kong satu waktu jadi bagian. Tuh sampul-sampul pendeta berdoa dari mimbar. Kong rupanya salah satu sampul data lewat akan mungkin wanak kasihan tuh pendeta tarik saya sudah dibawa di data tarik 2 setahun. Jadi pulang ke sana di rumah tuh ibu dia ngamuk pada anak yang adalah Belsus. Mulai bulan depan mama soalnya mau kasih persembahan. Ngoni mama kasih persembahan wanita saya berdoa tuh mama di gereja. Ya marah cuy ya. Mar ada orang dapat liadang tidak suka dipuji, mar juga tidak terlalu ikhlas. Saya pernah cerita di sini. Saya ingat lagi ya untuk menguatkan tuh ayat-ayat ini ke pengertian. Satu waktu ada orang di satu gereja kata, ini cuma cerita ya, yang tidak betul, cuma cerita. Jadi tidak usah simpang di otak. Yang simpang di otak itu firman. Ini cerita tidak betul, mar dengar juga. Satu waktu dia kasih sampul syukur, dia kan baca akan kok sana tapi sampul. Kong dia kan ibu, kita tidak tulis nama. Sudah Jo, kita malu. Tulis Jo, demi ketertiban administrasi tulis Jo. Sudah Jo, kita malu. Oke, pas di mimbar dia akan baca. Masuk sampul syukur dari NN sebanyak 5 juta. Tak kaget orang. Sama wenak Ci. Dapat kasih rupanya di gereja itu belum pernah ada orang bakasih sampul isinya 5 juta sehingga jemaat kaget. Sama wenak Ci. Dapat kasih sampul 5 juta cuma kita tulis NN. Sorry butuh jemaat. Sama wenak. Sapona Ci. Akhirnya karena sebab aku tanya sapona, ya tuh tangka itu dia Korea sana ya dia Birman. Kita ya itu. Jadi akhirnya orang tahu, oh dia. Lalu sepanjang jalan pulang gereja orang bertanya, sapona tuh tadi Ci. Lu kasih sampul, kok cuma ada tulis NN. Semua dia Korea kita ya itu, kita ya itu, kita ya itu, kita ya itu. Sepanjang jalan orang juga tahu tuh NN tadi. Kita ya itu. Sampai sini cuy. Amin. Jika masih ada puji-pujian yang beri kesempatan.